Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akhir Imandanu. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Sains Teknologi dengan NIM 0576311081. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas kedua dari basis data. Jadi dari tugas ini saya bacakan terlebih dahulu. Di tugas ini saya akan membuat sebuah database, yang mana database ini asalnya itu dari tugas pertama. Nah, detailnya adalah berdasarkan IRD yang telah kemarin dibuat, silakan buat ke dalam basis data MySQL dan yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, panduan pengerjaannya itu lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Di sini saya akan menggunakan tahapan pertama, yaitu melalui CMD. Oke, kita masuk di CMD-nya. Di CMD pertama kita akan memasukkan arah si penyimpanannya itu ke X-nya dulu, yaitu dengan CD exam pp CD si titik 2 garis miring lalu exam pp, lalu diarahkan ke MySQL lalu ke bin. Nah, ini langsung mengarahkan ke bagian examnya. Lalu kita lanjut ke dari sini kita masukkan MySQL lalu garis miring U dengan root, lalu ke P. Nah, setelah minta password, kita enter kembali karena password secara acaknya adalah root. Nah, di sini kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Hanya saja di sini saya hanya memperkenalkan saja masuk PHP MyAdmin lewat CMD. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan CMD atau command line, saya akan langsung menggunakan GUI atau PHP MyAdmin. Ya, oke, baik. Oke, di sini kita sudah masuk ke PHP MyAdmin-nya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke dalam PHP MyAdmin dan membuat basis data. Nah, di sini kita masuk ke server, basis data, lalu kita membuat basis data kita, misalkan tugas 2. Itu teh yang Nah, aja. Berarti kalau DP misalkan tidak di spasi, langsung dipencet buat. Oh iya, sudah ada ternyata. Misalkan kita hapus dulu ini. Nah, misalkan kita hapus dulu ini. Siap. Nah, lalu kita buat tugas 2. Nah, database sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah menghapus basis data. Balik kita ke sini, ke server kembali, ke basis data, lalu tugas 2 tadi kita hapus. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah menciptakan tabel. Oke, karena tabel kita dihapus, kita akan buat lagi dengan nama yang sama. Itu tugas 2, kita buat menciptakan tabel. Nah, tabel yang diminta tadi itu ada beberapa. Yang pertama itu tabel dokter. Nah, tabel dokter. Tabel dokter dengan kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom. 7. Nah, buat. Lalu primary key yang akan kita masukkan yang pertama adalah ID dokter. Nah, di sini ID dokter dan data tabel lainnya.
ID dokter di sini saya akan buat atributnya menjadi primary key karena dia data yang paling unik. Nah, di sini saya AI-nya itu dicentang karena agar auto increment atau menambah sendiri angkanya. Jadi tidak akan bertabrakan dengan data yang lainnya. Lalu kita menyesuaikan data lainnya. Oke, di sini tabel dokter sudah selesai. Lanjut kita buat tabel-tabel lainnya. Ada tabel dokter admin, administrator, daftar, lalu pasien dokter. Kita masukkan terlebih dahulu di database kita. ID pasien kita buat sebagai primary. Sudah dokter dan pasien, lalu yang ketiga adalah administrator. ID admin kita buat sebagai primary key. Oke, database selanjutnya adalah kita masukkan dokter admin. ID data kita buat sebagai primary key. Nah, untuk dokter dan admin kita buat sebagai indeks atau kunci tamu. Lalu selanjutnya adalah daftar. ID daftar kita buat sebagai primary key. Dan ID admin dan pasien kita buat sebagai indeks. Dan yang terakhir adalah pasien ke dokter.
ID fix kita buat sebagai family key, dan ID dokter dan pasien kita buat sebagai index. Oke, semuanya sudah selesai dibuat. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan setiap tabel di sini, di signer. Oke, saya kira sudah selesai. Nah, karena kita pembuatan database sudah selesai, maka kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu simulasi insert syntax. Nah, contohkanlah di sini saya akan membuat data pasien. Di data pasien kita akan memasukkan beberapa data, yaitu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin dengan alamat. Lalu kita akan pergi ke SQL. Nah, di sinilah kita akan memasukkan datanya. Kita akan memasukkan data pasien dengan cara seperti ini. Insert pasien. Bentar, saya lupa tulisnya. Pasien dalam kurung ID pasien, koma, nama pasien, koma, nama pasien, jenis kelamin, alamat. Pasien, jenis kelamin, alamat, tutup, values. Nah, kita masukkan dengan cara ID kita kosongkan karena ID itu auto increment bertambah sendiri. Yang harus kita tambahkan adalah nama. Misalkan nama saya sendiri, Ahyar. Jenis kelamin laki-laki. Lalu alamatnya misalkan Cibijog. Itu saja. Nah, error sebagian paling satu katanya. Oh, ini. Nah, data sudah dibuat. Lalu cara melihat datanya itu kita gimana? Cara melihatnya adalah ini. Select all from pasien. Udah gitu aja. Langsung kita run. Nah, lalu sudah ada data tuh satu alamat. Itu cara membuat data. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan memulasi select. Nah, select sendiri tadi sudah saya buat ya. Memilih pasien dari semua tabel, jadi tabel pasien gitu. Keluar Ahyar. Nah, lalu selanjutnya adalah sintaks bersyarat. Nah, untuk sintaks bersyarat, saya akan menambahkan beberapa data agar banyak.
sudah selesai kita memasukkan 5 data baru. Nah, selanjutnya saya akan melihat hasil dari data-data pasien. Kita lihat select all from pasien. Pasien kita kirim. Nah, sudah semua. Nah, kita di sini akan memilih jenis kelamin misalkan. Saya ingin mengambil data. Hanya saja yang data ingin saya ambil adalah laki-laki saja. Maka yang harus saya lakukan adalah select all from patient where jenis kelamin sama dengan laki. Nah, yang muncul adalah semuanya laki-laki, tidak ada cewek. Padahal di sini ada cewek. Kenapa ada laki-laki aja? Karena yang kita butuhkan hanya laki-laki, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah join antar tabel. Nah, untuk join antar tabel, kita membutuhkan setidaknya 2 tabel untuk bisa disatukan. Ini data pasien itu sudah ada, kita misalkan masuk ke data dokter. Oh, jangan di dokter aja. Di pasien ke dokter. Nah, di pasien ke dokter kita memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, di dokternya saja kita tambahkan datanya. Misalkan nama dokternya Kuala. Oke, di dokter sudah ada, kita masuk ke pasien dokter. Nah, di sini kita akan tambahkan datanya. Nah, di sini misalkan sudah ada beberapa 4 data. Nah, di pasien juga sudah ada. Nah, untuk menyatukan data, yang harus kita lakukan adalah, permasalahannya adalah, kita mau menyatukan data yang mana data pasien yang pernah melakukan pengobatan di sini dan pernah melakukan pengobatan di sini itu menyatu dengan data pasien yang ada di sini. Maka yang harus kita lakukan adalah pergi ke SQL,
select all from select nama pasien, pasien, nama pasien, alamat pasien misalkan. Alamat saja. Alamat, lalu kita ambil datanya dari tabel pasien dokter, itu ada misalkan resep. Tabel resep itu pasien dokter titik resep, pasien dokter titik jam waktu periksa from pasien. Nah, ini hapus. Inner join tadi teh pasien dokter gitu. Lalu nah, sudah ada tuh semua dimasukkan, termasuk nama akhir, nopal gitu, semuanya dimasukkan datanya gitu. Nah, lanjut ke selanjutnya adalah fungsi matematika. Maka data yang akan kita ambil adalah rata-rata nomor telepon dokter. Nah, kita akan cari nomor rata-ratanya aja. Kita masuk ke SQL, select AVG dalam kurung nomor HP kurung tutup from dokter. Maka yang akan terjadi adalah, nah, ini adalah rata-rata jumlah nomor telepon sesuai hitungan matematika kan. Nah, kalau misalkan kita akan mencari nomor HP telepon terkecil, maka yang harus kita lakukan adalah select min nomor telepon, nomor HP from dokter. Nah, lalu yang terjadi adalah nomor telepon terkecil adalah 20290 bla 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 bla. Kita lihat di sini. Nah, betul. Dokter Kuala yang paling kecil. Seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi string. Nah, fungsi string di sini sebenarnya ada banyak. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh saja. Yang pertama itu cascade. Nah, cascade misalkan nama dokter, nomor HP from dokter versi. Yang terjadi adalah oh ya, belum ditutup. Sebentar, saya lupa. Concat, bukan cascade. Concat. Nah, yang berfungsi menyambungkan dua kata. Lalu ada juga, kita copy saja. Misalkan lowercase. Uppercase saja. Upper nama dokter. Nah, yang terjadi adalah semua hurufnya diperbesar. Seperti itu. Nah, setelah kita menggunakan sintak fungsi string, kita akan menggunakan fungsi between. Nah, untuk fungsi between, kita misalkan kita beri type pasien. Nah, kita akan mencari
di tab pasien dokter, kita akan mencari jadwal pemeriksaan yang dimulai dari pukul 12 hingga 14. Misalkan kita tambah 21 data. Nah, pukul 14 sampai 12. Select all from pasien dokter where tanggal jam besuk atau apa? Waktu periksa. Waktu periksa between 12.00 and 12.00. Nah, begitu. Jadi hanya ada 2. Nah, kenapa yang 14.00 tadi gak dimasukin? Karena dia lebih 14.20 gitu. Jadi yang masuk adalah pukul 12 sama 13 gitu. Perintah selanjutnya adalah fungsi like. Nah, misalkan gini. Di pasien ada nama-nama unik nih. Nah, cuman saya yang butuhkan adalah nama yang di dalamnya ada huruf I. Maka yang harus kita lakukan adalah ke SQL, select all from patient, where nama pasien, like, kutip, ada huruf I-nya. Pasien, balik. Nah, semua yang ada di huruf I-nya masuk. Yang tidak ada huruf I tidak masuk, seperti nopal dan sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi order by. Misalkan gini. Di tabel dokter itu ada 4 spesialis yang terdaftar. Nah, kita akan jumlahkan dari setiap nomor HP, lalu digrupkan sesuai spesialisnya. Yang harus kita lakukan adalah select bukan average, lebih ke aritmetika. Count. Summary. Sum dalam kurung nomor HP kurung tutup from dokter where tabel where spesialis. Oh enggak, kita langsung from dokter group by spesialis. Nah, tidak muncul ya, kita munculkan dulu terlebih dahulu si spesialisnya. Masuk lagi ke SQL, Rafi, langsung spesialis. Nah, kulit penyakit dalam jantung hanya ada 2, ada 3, karena yang kulit tadi ditambahkan seperti itu. Fungsi selanjutnya adalah update dan delete. Untuk update dan delete, kita bisa lakukan di sini. Misalkan nama dokternya akan diupdate menjadi koala.com atau koala.prof gitu, atau Prof Koala. Dan Dr. Yusuf itu alamatnya diubah menjadi Tanjung, misalkan kayak gitu. Yang harus kita lakukan adalah ke SQL. Nah, langsung kita pencet
Kita lihat datanya yang terjadi. Nah, dokter Kuala itu ID dokter yang berubah jadi 0 karena saya tadi dinolkan. Nah, tapi alamat dokter, nomor HP, dan lain sebagainya itu ikut berubah juga. Itu untuk update. Nah, untuk delete, maka yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke SQL, kita pencet ini, lalu delete from dokter where ID dokter sama dengan tip 0. Kita delete. Set. Nah, ID dokter 0. Yang tadi dokter 0 adalah dokter Kuala. Coba kita lihat. Dokter Kuala sudah hilang. Jadi seperti itu pengerjaan database dari saya. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.